Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 anggota, yang mana setiap anggota berkontribusi dalam pembuatan video ini. Yang pertama, ada Anggi Rahmadayanti dengan NPM 212308221 dengan nomor presensi 5. Selanjutnya ada Meli Dipa Paujia dengan NPM 212308251 dengan nomor presensi 15. Selanjutnya ada Nahdlatul Ilma dengan NPM 212308242 dengan nomor presensi 25. Berikutnya ada Raudah dengan NPM 212308252 dengan nomor presensi 35. Dan berikutnya ada Siti Asnah dengan NPM 212308261 dengan nomor presensi 42. Dan yang terakhir ada Sumiati dengan NPM 212308264 dengan nomor presensi 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Anggi Rahmadayanti sebagai presentator kelompok 4 yang akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah materi. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah software. Mengenai materi software, pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah tersebut? Apalagi jika pekerjaan kita yang dilakukan itu erat dengan komputer. Saat ini pun sudah banyak sekali jenis perangkat lunak yang digunakan untuk berbagai keperluan. Entah itu melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai software ini, ayo simak penjelasan berikut ini. Pengertian software. Software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik, namun kita bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari software. Apa aja sih fungsi dari software itu? Mari kita bahas. Fungsi software. Ada pun beberapa fungsi utama dari software, yaitu yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat,
software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi dari software. Berikutnya kita akan membahas tentang pembagian dari software. Yuk kita simak. Pembagian software. Berdasarkan jenisnya dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua adalah bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kita ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga adalah program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Nah, selain beberapa jenis perangkat lunak yang sudah dijelaskan di atas, Anda juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya, yaitu yang pertama adalah firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Kita tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut, meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua adalah freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga adalah hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat adalah open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kita juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Kelima adalah malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer berbagai jenis malware, termasuk virus komputer. Yang keempat adalah shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kita bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur
dan waktu penggunaan yang terbatas. Ketujuh adalah spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Itu tadi penjelasan tentang beberapa jenis software. Selanjutnya, kita akan membahas spesifikasi tentang software. Spesifikasi software. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer, yaitu yang pertama adalah sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Selanjutnya adalah aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Ketiga adalah aplikasi untuk mengolah lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti writing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam menguasai jaringan komputer. Itu tadi penjelasan tentang spesifikasi software. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh software. Contoh software. Berikut beberapa contoh software yaitu: yang pertama adalah Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kita gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua adalah Microsoft Office PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kita bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Keempat adalah Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat kita gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kita ketahui. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai software. Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa kita pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Tadi penjelasan saya tentang software. Sekian, semoga dapat dipahami dan menambah wawasan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.